silakan. Nanti kita akan bedah gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya. Kita akan bahas sebuah peluang yang sangat luar biasa ya, di mana peluang ini memang diberikan oleh sebuah perusahaan yang memang memiliki sistem yang luar biasa. Baru kali ini saya menemukan sistem yang sangat luar biasa ya, bersama PT Kingsa Sejahtera. Wah, luar biasa dahsyat gitu ya. Oke, siap. Lanjut Kang Reza. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum saya jelaskan terkait tentang bagaimana caranya merubah uang 200.000 yang Anda miliki saat ini bisa menjadi uang 200 juta ya. Kita akan bahas dulu terkait tentang yang namanya impian. Betul ya? Jadi gini Bapak semuanya, kalau kita mau buka usaha, kalau kita mau berbisnis, tentunya kan harus jelas dulu tujuannya. Betul nggak? Harus jelas nih tujuannya. Karena Bapak Ibu mungkin saat ini, Bapak Ibu sudah kerja puluhan tahun, kenapa impian-impian Bapak Ibu belum terwujud? Mungkin bisa jadi tujuannya belum jelas. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung bersama kami, tujuannya harus jelas. Ya, tujuannya harus jelas. Agar apa? Agar tindakannya pun jelas gitu ya. Nah, di depan layar Anda, ini ada beberapa impian Anda. Ya, ada 6 poin impian-impian Anda yang mungkin bisa jadi belum terwujud, gitu ya. Nah, impian yang pertama nih, Bapak Ibu semuanya. Mungkin saat ini, ya Bapak Ibu sebagai seorang orang tua, ya sebagai orang tua, mungkin Bapak Ibu sedang berpikir keras, sedang berjuang keras bagaimana caranya Bapak Ibu bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat siapa? Buat anak kita, buat putra-putri kita, ya. Dan tapi faktanya, ya untuk biaya sekolah saat ini juga sangat mahalnya luar biasa gitu, ya. Nah, mungkin bisa jadi nih, Bapak Ibu semuanya ya sedang berusaha keras, sedang bekerja keras, sedang berpikir keras bagaimana caranya Bapak Ibu bisa memberikan resepsi pernikahannya bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak dewasa ya. Mungkin Bapak Ibu pengen dengan dirayakan dengan yang megah, yang mewah ya, agar banyak kenangan-kenangan ya untuk bisa memberikan kenangan terindah untuk putra-putrinya gitu ya. Dan ini juga pasti membutuhkan biaya yang sangat sangat besar. Kemudian impian yang ketiga gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini terbesit dalam hati kecil Bapak Ibu juga ya. Bapak Ibu tahun ini nih yang biasanya mungkin setiap tahun Bapak Ibu mudik ke kampung halaman, biasanya pakai motor ya. Satu motor itu bisa 4 orang ya, bisa 3 orang. Mungkin Bapak Ibu selama ini mudik ya, pulang ke kampung halaman Bapak Ibu semuanya masih menggunakan bis, kadang-kadang lebaran di jalan gitu ya. Tapi Pak Ibu semuanya ya, tahun 2026 ya harus bisa mewujudkan impian-impian Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa membeli kendaraan secara cash ya. Tapi faktanya di era zaman sekarang untuk membeli kendaraan cash ini nggak butuh apa ya, nggak kecil uangnya yang Bapak Ibu siapkan. Itu butuh uang sampai 200 sampai 500 juta. Ya artinya kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan mobil yang layak ataupun bisa membeli mobil yang layak gitu ya. Nah, kemudian impian yang keempat nih. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya malam ini terbesit dalam hati kecilnya untuk Bapak Ibu yang sudah kerja puluhan tahun, yang sudah menikah puluhan tahun, tinggalnya masih numpang sama mertua, masih numpang sama orang tua, bahkan masih ada yang ngontrak ataupun ngekos. Pasti dalam hati kecilnya terbesit bagaimana caranya Bapak Ibu bisa membuat rumah, ya rumah impian kita, ya rumah idaman kita gitu ya. Pasti untuk membangun rumah di era zaman sekarang butuh uang yang begitu besar semuanya. Ya, kalau misalkan uang 100 juta mungkin kalau Bapak Ibu bikin di Jakarta sudah tidak cukup kemana-mana gitu ya. Kalau di kampung mungkin masih bisa. Artinya untuk bisa mewujudkan impian-impian kita dengan cara ya tadi Bapak Ibu bekerja masih kurang tepat tadi ya. Nah, kemudian impian selanjutnya mungkin Bapak Ibu semuanya ya khusus untuk kita yang beragama Muslim mungkin sedang berpikir keras ya, terbesit dalam hati kecil Bapak Ibu semuanya ingin ya berangkat ke tanah suci ya untuk menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Nah, yang terakhir impiannya adalah memiliki freedom ataupun penghasilan yang normal gitu ya, karena memang kita sadari bahwa di era zaman sekarang ya ekonomi kita ini sedang benar-benar dihantam gitu ya. Luar biasa. Nah, tapi faktanya Bapak Ibu semuanya, ini adalah impian-impian yang Bapak Ibu harus wujudkan. Kenapa impian-impian Bapak Ibu masih belum terwujud sampai detik ini? Mungkin bisa jadi kendaraan yang saat ini Bapak Ibu tunggangi itu kurang tepat, bukan tidak bisa, tapi kurang tepat gitu ya. Oke, lalu bagaimana caranya Mas Anies untuk bisa mewujudkan impian-impian kita gitu ya. Next Kang Reja. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa sih impian-impian kita ini sulit untuk bisa diwujudkan? Ya, tadi ya, faktanya, kenyataannya, dan ini tidak bisa terbantahkan, Bapak Ibu semuanya. Ya, pada faktanya biaya pendidikan ya saat itu semakin mahal, semakin besar gitu ya. Untuk bisa kita sebagai orang tua bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat siapa? Buat anak kita, ya, buat putra-putri kita. Biaya pendidikan semakin mahal dari tahun ke tahun, bukan makin murah tapi makin mahal. Ditambah kenyataannya lapangan pekerjaan sangat minim. Ya, kalaupun Bapak Ibu saat ini bekerja itu gajinya kecil,
ya, tidak sebanding dengan kebutuhan hidup Bapak Ibu yang saat ini semakin tinggi. Ya, misalkan Bapak Ibu dulu kerja gaji 5 juta di tahun 2025, di tahun 2026 gaji Anda masih 5 juta. Sedangkan di tahun 2026 kebutuhan Anda sudah meningkat. Artinya, kalau Anda tidak mencari peluang usaha tambahan, ya tentunya Bapak Ibu akan terjadi yang namanya konsep tutup lubang, gali lubang, Bapak semuanya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Dan ini kenyataannya, Pak Bu semuanya, ya. Oke, kenyataan yang kedua apa lagi nih? Next, Kang Reza. Oke, kenyataan yang kedua yang tidak bisa Anda bantah, gitu ya. Apa kenyataan yang kedua? Kenyataan yang kedua adalah di negara kita ini mungkin di era zaman sekarang ya, mencari pekerjaan itu semakin sulit ya. Ini sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Mencari pekerjaan itu semakin sulit. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang pertama, overkualifikasinya salah. Ketika Anda melamar kerja ke sebuah perusahaan, yang ditanya bukan keahlian Anda. Yang ditanya adalah siapa yang bawa Anda. Apakah ada orang dalam dan lain-lain gitu ya. Kemudian poin yang kedua, under kualifikasinya juga salah. Ketika Anda melamar kerja di sebuah perusahaan, ya, yang ditanya bukan keahlian Anda, tapi Anda harus bayar kalau Anda pengen masuk kerja. Ya, jadi bisa bayangkan ya di tempat saya ini kalau laki-laki mau melamar kerja sebagai karyawan itu harus bayar. Laki-laki bayar 50 juta, yang perempuan harus 35 juta. Bisa dibayangkan bagi semuanya untuk kerja saja kita harus bayar dulu gitu, ya. Gitu ya. Dan ditambah Bapak Ibu semuanya, banyak perusahaan-perusahaan besar di negara kita ini sedang melakukan PHK ya, PHK di mana-mana, PHK besar-besaran gitu ya. Dan ini kenyataannya Bapak semuanya. Ya, kenyataannya yang tidak bisa Bapak Ibu bantah. Gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Oke, next untuk selanjutnya Kang Reza, apalagi solusinya nih untuk mengatasi masalah ini? Oke, solusinya Bapak Ibu dengan cara Bapak Ibu membangun usaha ataupun bisnis ya. Di layar depan Bapak Ibu semuanya, ini ada 3 pilihan bisnis yang Bapak Ibu bisa mulai gitu ya. Tapinya apa? Yang pertama, kalau seandainya Anda mencari penghasilan tambahan dengan cara Anda bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang berbasis korporat, modalnya itu nggak cukup 100 juta Pak Bu. Bahkan bisa miliaran gitu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mewujudkan impian-impian Bapak Ibu dengan cara buka warung, buka kafe, dan lain-lain, modalnya besar Pak Bu semuanya. Nggak cukup 10 juta, pasti di atas 100 juta. Apalagi Bapak Ibu membangun ataupun bekerja sama ya dengan cara Bapak Ibu membuat franchise, bikin Indomaret dan segala sesuatunya ya. Itu modalnya besar Pak Bu semuanya ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu, kalau Bapak Ibu membangun 3 usaha ini, segala sesuatunya Bapak Ibu atur sendiri. Strateginya Bapak Ibu atur sendiri ya, kemudian juga Bapak Ibu brandingnya juga Bapak Ibu atur sendiri, ya problem yang terjadi di perusahaan Anda pun nanti kelak Bapak Ibu atur sendiri gitu ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu pengen punya usaha seperti ini, pasti Bapak Ibu saat ini pusing. Karena apa? Pasti nggak punya modal gitu ya. Kalaupun ada modal, pasti ketika Anda menjalankan usaha seperti itu, pasti resikonya juga sangat besar gitu ya. Lalu Mas Anes, dengan apa nih saya solusinya untuk bisa mewujudkan impian-impian kita? Kalau dengan cara ini tidak bisa. Nah, solusinya ini. Next, Kang Reza. Solusinya adalah Bapak Ibu semuanya, segera bergabung bersama kami ataupun bermitra bersama kami ya, bersama PT Kingsa Sejahtera. Kenapa Bapak Ibu saya mengarahkan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Kingsa Sejahtera? Yang pertama, next Kang Reza, modal untuk memulai bisnis ini sangat kecil. Nggak butuh modal puluhan juta, nggak butuh modal ratusan juta, apalagi miliaran. Ditambah resikonya juga kecil, ya. Kemudian apalagi keunggulannya ketika Anda bekerja sama dengan perusahaan kita, ya. Tempatnya fleksibel, jadi bisnis ini bisa dijalankan dimanapun, gitu ya. Kemudian waktunya juga fleksibel ketika Anda menjalankan bisnis ini. Kalau Anda masih bekerja, bisnis ini bisa dijalankan dari sisa waktu Anda bekerja, gitu ya. Kemudian tidak perlu karyawan banyak-banyak untuk mengembangkan bisnis ini, gitu ya. Kemudian tidak perlu stok produk, ya. Kemudian bisa dikerjakan baik maupun offline, ya. Jadi bisa dikerjakan baik offline maupun online. Inilah dahsyatnya luar biasa bisnis ini, gitu ya. Wah, luar biasa. Saya rekomendasi untuk Bapak Ibu semuanya agar memahami peluang yang ditawarkan oleh Kingsa Sejahtera ya. Oke, next Kang Reza. Untuk selanjutnya apa lagi nih? Ya, oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya, Mas Anes mau jelaskan dulu nih, ya terkait tentang community profile-nya. Jadi kalau seandainya Anda, Bapak Ibu semuanya, ketika ditawarkan bisnis oleh teman, kerabat, saudara, bahkan orang yang mungkin Bapak Ibu baru kenal, Anda harus tahu dulu nih terkait tentang perusahaannya. Jadi jangan hanya tertarik dengan profit yang ditawarkan, nggak taunya kantornya ngontrak,
kantornya nggak punya sendiri. Tapi alhamdulillah, PT Bersama Kingsa Sejahtera ya, ini memiliki kantor sendiri, nggak ngontrak kantornya, gitu ya. Nah, ini kita lihat di depan layar Anda, ini adalah company profile-nya dari perusahaan kita. PT Bersama Kingsa Sejahtera ya merupakan sebuah perusahaan dalam negeri. Ya, jadi perusahaan kita ini perusahaan asli negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Dan perusahaan PT Bersama Kingsa Sejahtera ini ya bergerak di bidang penjualan langsung. Ya, nanti kita akan jelaskan terkait tentang penjualan langsung itu apa gitu ya. Kemudian Mas Anes, kantornya di mana sih PT Kingsa itu gitu ya. Jadi alhamdulillah kantor kami adanya di Jalan Baturan Raya nomor 29B Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ditanya di mana kantor Kingsa Sejahtera, kantornya ada di Yogyakarta. Oke, setelah Anda tahu nih terkait tentang company profilnya, mari kita jelaskan lagi terkait tentang mengapa PT Kingsa ini ada di tengah-tengah masyarakat. Apa tujuannya, apa visinya? Next, Kang Reza. Oke, perusahaan PT Bersama Kingsa Sejahtera ini memiliki visi yang sangat mulia, Bapak semuanya, ya. Memiliki visi yang sangat mulia, yaitu menjadi perusahaan yang amanah, ya, kemudian menjadi perusahaan yang terpercaya dalam meningkatkan kesejahteraan umat, ya, melalui apa? Melalui produk yang halal, ya, melalui produk yang punya kualitas, ya, serta menyediakan peluang bisnis yang berkah dan berkelanjutan. Itu visi dari PT Bersama Kingsa Sejahtera, gitu ya. Lalu misinya apa nih, gitu ya? Misinya Bapak Ibu semuanya tidak kalah mulia lagi, ya. Misinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan peluang usaha, ya, peluang usaha yang halal. Kemudian usaha ini mudah dijalankan dan sesuai syariah. Nanti Bapak Ibu nilai sendiri, Bapak Ibu kaji sendiri, ya, Bapak Ibu teliti sendiri, ya, semudah apakah bisnis ini, kemudian sehalal apakah bisnis ini, atau sesuai syariah apakah bisnis ini, nanti Bapak Ibu silakan nilai sendiri. Ya, oke. Setelah Anda sudah tahu terkait tentang company profile-nya, kemudian juga Anda juga sudah tahu terkait tentang visi dan misinya perusahaan, mari kita akan lanjut. Ya, next, Kang Reja, kita akan bahas terkait tentang legalitasnya. Apakah perusahaan ini sudah terdaftar? Yes, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. PT Bersama Kingsa Sejahtera ini sudah memiliki legalitas yang kelengkap, Bapak semuanya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu nggak usah takut ketika Bapak Ibu bergabung menjalankan bisnis ini. Perusahaan PT Bersama Kingsa Sejahtera ini sudah berizin dan sudah berlegalitas lengkap. Wah, luar biasa ya. Jadi apalagi yang mau diragukan, karena perusahaannya juga sudah berizin, ya. Apalagi izinnya langsung dari APLI nih, langsung internasional, ya, bukan lokal lagi gitu ya, langsung internasional, ya. Oke, setelah Anda sudah tahu terkait tentang company profile-nya, terkait tentang visi misi perusahaannya, terkait tentang legalitasnya. Lalu Mas Anies, bagaimana caranya saya bisa bergabung untuk bisa menjalankan bisnis ini? Tadi Mas Anies berbicara bahwa uang